kasih, selamat malam dan selamat berjumpa kembali pada malam hari ini dalam ibadah persekutuan doa kita. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Mari kita bawa hidup kita sejenak dalam persekutuan ini untuk bersekutu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dan menaikkan doa-doa kita. Kita akan memulai ibadah kita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 164, Juru Selamat Ajaib. Bersama menjalani sepanjang kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Tuhan, kami boleh ada sebagaimana adanya, bersama-sama ada di hadirat-Mu, bersekutu menyembah Tuhan melalui persekutuan doa kami pada malam hari ini. Karena itu ya Bapa, kami menyerahkan rangkaian ibadah yang kami lakukan bersama pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan akan menyertai kami, akan menuntun kami, sehingga ibadah ini Tuhan sungguh-sungguh dapat berlangsung dengan baik di bawah pimpinan dan pertolongan Tuhan, dan setiap kami yang ada akan semakin diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, pimpinan sertai kami dalam sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebagai tanda kesiapan hati kita, mari saya silakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Seperti Rusa Rindu Sungai.
berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini atas pertolongan Tuhan bagi kami, secara khusus atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami ada di hadirat Tuhan dalam rangka ibadah doa kami malam ini. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan bahagian firman Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan menolong kami bersama, sehingga firman-Mu menjadi bahagian kami, menguatkan kami untuk terus setia berdoa kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami umat-Mu ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Segala puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini atas pertolongannya bagi kita, sehingga kita boleh ada di hadiratnya untuk saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain, dan kita dapat membuka isi hati kita di hadapan hadirat Tuhan. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 6 ayat 7-12. Daniel pasal 6 ayat 7-12. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Doa yang konsisten, itulah tema renungan kita malam ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa doa itu begitu penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang percaya. Karena itu doa dilukiskan sebagai nafas hidup orang percaya. Dan tentu saja dengan itu menyatakan bahwa doa itu begitu penting bagi kita bersama. Namun dalam prakteknya, kadang-kadang doa itu tidak menjadi begitu penting bagi banyak orang Kristen. Kalau ia mood, ia berdoa, tapi kalau tak ada mood, tak ada doa. Doa yang demikian adalah doa yang tidak konsisten. Dari pembacaan kita belajar dari Daniel tentang doa yang konsisten. Beberapa ciri doa yang konsisten di sini yang kita lihat. Yang pertama dalam ayat 7-10, bahwa doa yang konsisten itu adalah doa yang mampu melewati ujian. Mampu melewati ujian.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 6 ini Raja Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaan Media dan Persia itu, dan menjadi komandan dari 120 orang ini ada 3 orang. Satu diantaranya adalah Daniel. Jadi Daniel merupakan salah satu pejabat yang sangat tinggi. Bahkan dalam ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan bahwa Daniel mendapat tempat yang luar biasa di dalam kerajaan itu. Kesetiaan, tanggung jawab, dan kerja keras menjadikan Daniel disukai oleh raja. Integritas dan karakter seperti itu membawa Daniel mencapai kedudukan yang sangat tinggi. Rupanya dengan bekerja keras dan jujur, tidak selamanya disukai semua orang. Daniel tidak disukai oleh rekan-rekannya yang iri hati kepada Daniel waktu itu. Jadi jangan kita salah kaprah di sini mengatakan bahwa kalau ada orang yang tidak senang dengan kita, itu tandanya kita bukan orang baik, kita bukan orang berintegritas. Karena ternyata di sekitar kita dapat saja terdapat orang-orang yang iri hati dengan prestasi yang kita capai karena dikaruniakan Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itulah yang terjadi dengan Daniel, seorang yang sangat berintegritas, seorang yang jujur, seorang yang setia, seorang yang bekerja keras dalam kehidupannya, sehingga raja bermaksud untuk menjadikan dia kuasa atas seluruh kerajaan Media Persia pada waktu itu. Maka kemudian pejabat-pejabat lain memusuhi Daniel. Mereka mencari cara-cara untuk menjatuhkan Daniel. Apa kesalahannya Daniel pada waktu itu? Mereka menelisik setiap gerak-gerik dan hasil kerja Daniel, dan hasilnya nihil. Mereka tidak menemukan apa-apa untuk menjatuhkan Daniel, kecuali dalam satu hal, yaitu dalam hal keagamaan. Jadi kesetiaan Daniel kepada Allahnya menjadi celah bagi mereka atau bagi pejabat-pejabat di kerajaan Media Persia untuk menjatuhkan Daniel atau menyingkirkan Daniel. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, kata orang-orang yang datang menghadap kepada raja waktu itu, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau kepada manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Tidak ada celah kecuali dalam hal keagamaan. Jadi mereka menggunakan agama, mempolitisasi agama demi mencapai tujuan mereka. Jadi kalau di negara kita, khususnya di Jakarta, di DKI yang lalu, agama dijadikan alat politik untuk mencapai tujuannya. Jauh-jauh hari di Media Persia, di bawah kerajaan Darius, orang-orang sudah mempergunakannya itu untuk tujuan
atau kepentingan pribadi dan kelompok. Mereka mengusulkan kepada raja agar ia mengeluarkan larangan dan hukuman bagi siapapun yang menyampaikan permohonan, baik kepada dewa maupun kepada manusia, selama 30 hari. Dan ini merupakan jebakan Batman bagi Raja Darius. Di satu sisi, ini adalah penghormatan yang digalang oleh mulai dari pejabat tinggi selain Daniel, dan kemudian wakil raja yang 120 orang, kemudian para bupati, para pemimpin di kerajaan Media Persia waktu itu merancang satu penetapan penghormatan, menempatkan Raja Darius sebagai orang yang sangat terhormat, setara dengan yang ilahi, karena orang harus berdoa kepadanya. Dan itu berarti ia ditempatkan sebagai orang pada tingkat yang ilahi. Ini membanggakan, ini pasti loyalitas. Mungkin itu pikiran Darius. Maka disetujuilah dekret ini, disetujuilah surat untuk membuat surat perintah larangan berdoa kepada siapapun selain kepada Raja Darius. Akhirnya surat perintah Raja Darius ditetapkan, dan menurut undang-undang Media Persia, surat yang dicat atau dimeteraikan dengan cincin raja tidak dapat diubah. Dan surat perintah ini berkonsekuensi besar, yaitu dilemparkan ke dalam gua singa. Dalam hal ini iman Daniel diuji pada waktu itu. Apa yang terjadi ketika iman Daniel diuji? Ketika Daniel harus melewati ujian-ujian ini, ada tantangan iman, ada tantangan untuk berhenti berdoa. Kalau tidak, akan menghadapi konsekuensi yang besar. Kita membaca bahwa Daniel tahu bahwa aturan itu tidak mungkin diubah. Daniel dikatakan dalam ayat 11, demi didengar Daniel. Daniel sudah dengar dan tahu sistem pemerintahan dalam Media Persia. Tetapi Daniel tetap konsisten terhadap imannya. Ia punya kebiasaan dari sejak awal untuk berdoa kepada Allah, naik di lantai atas. Di sana ada jendela atau tingkap yang menghadap ke arah Yerusalem, atau berkiblat ke arah Yerusalem. Dan di sana Daniel berdoa, bergaul karib dengan Allah, menyampaikan permohonannya, menyampaikan puji-pujian dan syukurnya kepada Allah. Di sana ia berlutut, merendahkan diri, mencari hadirat Tuhan, mengalami jamaah dan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Dan itulah kunci sukses dalam kehidupan Daniel pada waktu itu. Daniel menghadapi tantangan. Apakah ia berdoa dengan konsekuensi tadi, atau berhenti berdoa? Tetapi kita melihat bahwa Daniel konsisten. Ia terus-menerus berdoa kepada Tuhan, sebagaimana yang telah dilakukan sudah-sudah. Ia melewati ujian itu tanpa mundur dari tindakan untuk berdoa kepada Tuhan. Inilah doa yang konsisten. Ada hambatan,
ia tetap berdoa. Ada tantangan, ia tetap berdoa. Yang kedua, apakah doa yang konsisten itu? Ciri yang kedua adalah siap menanggung atau menghadapi resiko. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke area Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Siap menanggung resiko. Ternyata Daniel sama sekali tidak menggubris tita raja. Ia bertekad mencari hadirat Tuhan. Tidak terlihat dalam diri Daniel ada rasa takut. Dan kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memusuhi Daniel. Mereka mengambil kesempatan untuk dalil politik agama untuk menyingkirkan atau membunuh Daniel. Dengan demikian, saingan mereka dapat disingkirkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebetulnya Daniel punya alasan untuk berhenti berdoa. Pertama, ini adalah titah raja, di mana raja itu adalah wakil Allah di bumi. Ini adalah perintah, ini adalah ketetapan, ini adalah dekret yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dalam kerajaan Media Persia waktu itu, apalagi seorang pejabat, yaitu pejabat tinggi. Daniel adalah satu dari 3 pejabat tertinggi di bawah Darius pada waktu itu. Sangat tidak elok ada satu pejabat yang tidak mengindahkan titah raja. Sangat tidak elok. Karena itu ada alasan bagi Daniel untuk berhenti berdoa. Alasan kedua, ini hanya 30 hari, tidak selama-lamanya. Ya, seperti saudara-saudara kita yang sementara berpuasa saat ini, kalau hari ini gagal, tidak tahan, lalu kemudian tidak jadi melanjutkan puasanya, masih dapat ditebus di kemudian hari. Ini cuma 30 hari. Bisa nanti 30 hari berikutnya setelah larangan ini dihentikan, setelah masa larangan ini berlaku habis, maka Daniel dapat 2 kali lipat berdoa kepada Tuhan dan tidak ada masalah. Ini alasan. Alasan berikut yang mungkin muncul adalah di mana saja kita dapat berdoa. Bahkan kita bisa berdoa dalam hati. Dan mungkin masih banyak alasan-alasan yang bisa saja Daniel pakai untuk berhenti berdoa, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen pada masa kini. Tetapi Daniel tidak demikian. Daniel konsisten dengan doanya. Daniel siap menghadapi. Daniel siap menanggung resiko demi kesetiaannya kepada Allah yang harusnya menempati kesetiaan tertinggi, bahkan kesetiaan kepada raja sekalipun. Inilah yang dilakukan oleh Daniel. Daniel setia kepada Tuhan. Ia tidak mengingkari kesetiaannya kepada Tuhan, walau ada alasan di sana sini yang bisa digunakan. Walau dengan itu ia dapat berharap Allah memaklumi tindakan Daniel pada waktu itu. Tetapi doa bagi Daniel adalah sebuah komitmen. Doa bagi Daniel adalah sesuatu yang harus konsisten. Karena di dalam doa Daud
Daniel mengalami kekuatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan ini kita melihat bahwa jangan kita mencari-cari alasan untuk berhenti berdoa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dalam kehidupan kita kepada Allah sebagaimana seharusnya kita melakukannya. Kita tidak hanya melihat doa sebagai kualitas, yaitu kesungguhan kita berdoa, tetapi kita punya jam-jam tertentu untuk berdoa. Daniel 3 kali berdoa dalam sehari. Ini tentu bukan saat makan. Doa khusus kepada Tuhan. Sebagaimana Mazmur 55 ayat 18. Di situ Daud berdoa pada waktu petang, pada waktu pagi, pada waktu tengah hari. Ia berdoa kepada Allahnya, berseru kepadanya, menangis di hadapan Tuhan, dan Tuhan mendengar seruannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui peristiwa ini, bahkan peristiwa lain seperti pada peristiwa perapian yang menyala ketika mana Sadrak, Mesak dan Abednego atau Hananya, Misael dan Asaria diperhadapkan kepada hukuman yang berat karena tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, yang nyalanya lipat 7 kali dari biasanya. Apa yang terjadi? Di sana ada tangan Tuhan yang penuh kuasa untuk melepaskan umatnya, untuk menolong umatnya, untuk menguatkan umatnya terlepas dari ancaman bahaya yang sedang menghadap itu. Mereka terlepas. Tali-tali pengikat mereka terlepas, terbakar, tetapi jubah, rambut, dan diri Sadrak, Mesak dan Abednego tidak apa-apa. Demikian juga waktu Daniel dibuang ke dalam gua singa. Mulut singa-singa tertutup rapat dan tidak ada selera untuk memakan Daniel pada waktu itu. Apakah singa lagi kenyang? Tidak. Ternyata setelah Daniel dilepaskan dan para penentang Daniel dilemparkan, belum saja jatuh ke dasar sudah diterkam oleh singa-singa yang kelaparan waktu itu. Ini memberi pelajaran penting bagi kita bahwa dalam menghadapi pergumulan kita, dalam menghadapi perjuangan kita, persoalan-persoalan yang kita hadapi, bahkan persoalan-persoalan yang bersifat sistem sekalipun, Tuhan hadir untuk menyertai kita dalam kehidupan ini. Karena itu mari kita tetap konsisten dalam doa kita. Mari kita melewati setiap ujian demi ujian dalam kesetiaan dan konsistensi kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita siap menghadapi risiko sekalipun, agar kita tetap berdoa kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena doa itu menjadi kekuatan kita dalam menghadapi setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami persembahkan kepadamu untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam doa bersama. Yang seperti biasa, bahwa doa bersama ini akan dipimpin oleh salah seorang anggota keluarga di tempat masing-masing. Sebelumnya kami akan menyampaikan pokok-pokok doa tambahan yang kita akan doakan bersama pada malam hari ini, menambahkan pokok-pokok doa kita di tempat masing-masing. Yang pertama, bahwa kita terus berdoa untuk saudara-saudara kita, jemaat Tuhan,
yang masih terus bergumul untuk kesehatan mereka. Biarlah kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan mereka dengan kuasa yang daripada Tuhan. Selanjutnya kita berdoa buat setiap anak-anak kita dalam pendidikan, khusus di antara mereka yang sedang di tahap akhir penyelesaian pendidikan mereka di tingkatan masing-masing dan sedang berjuang, sedang bergumul untuk melanjutkan pendidikan. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong, memberkati, membuka jalan dan memberi yang terbaik bagi setiap anak-anak kita. Selanjutnya kita berdoa untuk anak-anak kita, jemaat Tuhan yang sedang dalam penyusunan skripsi. Biarlah kiranya Tuhan menolong, mereka boleh menyelesaikannya dengan baik. Juga jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menguatkan dalam iman, memberi sukacita di dalam menjalani kehidupan di masa tua mereka. Selanjutnya kita berdoa, mendoakan persekutuan kita di tempat ini. Kita berdoa untuk semua pelayan diurapi oleh Tuhan, boleh menunaikan tugas pelayanan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi masing-masing pribadi, sehingga melalui para pelayan di jemaat kita, pelayanan pekerjaan Tuhan dapat terus dikembangkan untuk waktu-waktu ke depan. Selanjutnya kita berdoa untuk program kerja kita di sepanjang tahun ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati, boleh berjalan dengan baik. Kita doakan untuk pengurusan sertifikat tanah gereja kita, juga kita doakan untuk pembangunan toilet yang sedang dikerjakan. Biarlah Tuhan membuka jalan menolong sehingga boleh diselesaikan dengan baik. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di sepanjang minggu ini. Kita doakan untuk ibadah PIG dan juga ibadah umum pada hari Minggu. Biarlah semua yang sudah ditetapkan untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh dapat mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan, dan pelayanan-pelayanan kita dapat berjalan di bawah pimpinan dan pertolongan Tuhan dan memberkati banyak orang. Kita doakan untuk cabang kebaktian yang ada di Karawaci, untuk pencarian tempat dan juga untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Biarlah kiranya Tuhan menolong, membuka jalan dan menyertai pengurus dan anggota untuk boleh bekerja sama untuk memajukan pelayanan ini di waktu-waktu yang akan datang. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di tingkat klasis. Kita berdoa untuk badan pengurus majelis klasis yang ada, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang. Juga kita doakan untuk gereja-gereja lokal yang ada, pos perkabaran Injil, cabang kebaktian. Biarlah kiranya Tuhan memberkati sehingga pelayanan kita di lingkup klasis Jawa Sumatera dapat terus dikembangkan di waktu-waktu mendatang untuk menjangkau lebih banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan kita di tingkat sinode. Kita doakan untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam menata pelayanan secara sinodal. Biarlah mereka diurapi oleh Tuhan, boleh memikirkan dan menata pelayanan dengan sebaik-baiknya, dan pelayanan kita di gereja Kibaik semakin hari semakin berkembang maju untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk penginjilan. Kita doakan untuk hamba-hamba Tuhan, kita doakan untuk sekolah tinggi teologi yang sedang mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk kelak boleh melayani Tuhan dengan baik. Biarlah Tuhan memberkati sehingga semua dapat berjalan dengan baik, dan pekabaran Injil dapat terus dikerjakan, dapat terus dilakukan, dan semakin hari semakin banyak jiwa datang di bawah telur di hadirat Tuhan. Selanjutnya kita berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk keamanan bangsa kita. Kita doakan untuk pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Kita doakan untuk proses vaksinasi yang terus berjalan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati sehingga pada saatnya seluruh masyarakat boleh mendapatkan vaksin untuk menolong kita bersama dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi sampai pada hari ini. Demikian pokok-pokok doa tambahan untuk kita doakan bersama pada malam hari ini, dan kami silakan kepada salah seorang anggota keluarga untuk mengambil alih sejenak persekutuan doa ini untuk memimpin jalannya doa bersama di tempat masing-masing. Dan tayangan ini boleh dihentikan sejenak untuk kita berdoa bersama-sama. Nanti ketika selesai boleh dilanjutkan untuk kita kembali menyelesaikan persekutuan doa kita malam hari ini. Disilakan kepada kita untuk berdoa bersama-sama di
Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sebelum kita dipimpin doa berkat oleh Bapak Pendeta Wiswan Pekandian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Ku Pandang Hari Esok dengan Segala Harapan. Dan saya silakan jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Jalani kehidupanmu di dalam pimpinan dan perserahan kepadanya melalui doa. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus,
kasih karunia dari Allah Bapa, tuntunan pemeliharaan dari Roh Kudus adalah kiranya menyertai kamu sekalian malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh ibadah kita pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam, Tuhan memberkati kita.